Nasya lalu berteriak, meminta pintu sel dibukakan. Buka pintunya. Penjaga pun datang dan berkata, ada apa? Nasya pun menjawab, keluarkan aku dari sini, bawa aku pada Sultan Ahmed. Tanpa kata, penjaga meninggalkan Nasya. Nasya pun merasa kesal lalu berkata, aku adalah favorit dari raja. Buka atau dia akan memenggal kepala kalian semua. Penjaga buka pintunya. Karena tidak ada yang datang, Nasya pun akhirnya diam. Tidak lama Janet datang membawa makanan, lalu berkata, berhentilah berteriak. Raja tidak bisa mendengarmu. Raja tidak bisa datang dan menyelamatkanmu. Nasya pun bertanya, apa yang terjadi padanya? Beritahukan aku apa yang telah mereka lakukan. Siapa yang meracuninya? Janet pun berkata, Raja tidak diracun. Raja telah jatuh sakit. Dia terkena penyakit cacar. Mereka mengatakan dia tidak akan bertahan lama. Sultan. Halime datang kepada Safiye Sultan karena dipanggil. Safiye bertanya, apakah Mustafa baik-baik saja? Halime pun menjawab, kalau dokter telah mengambil tindakan pencegahan. Jangan khawatir, aku akan melindungi putraku bahkan dari diriku sendiri. Safiye lalu menunjukkan pakaian yang sudah diberi jimat kepada Halime. Safiye meminta Halime untuk memakaikan pakaian jimat itu ke dalam pakaian Mustafa. Semoga Tuhan akan melindunginya dari kejahatan dan masalah. Karena mulai dari sekarang, hanya dialah satu-satunya harapan dan masa depan dari dinasti kita. Seperti yang kamu tahu, raja kita tidak baik-baik saja. Halime pun menjawab, aku tidak pernah mendengar siapapun yang selamat dari penyakit cacar. Begitu malang nasib dari raja. Safiye pun berkata, kita tidak perlu saling menipu satu sama lain. Tampaknya kamu tidak terlihat bersedih. Kami bisa melihat bagaimana matamu yang bersinar. Kamu nampaknya merindukan dirimu menjadi Valide Sultan. Halime pun menjawab, bagaimana dengan dirimu Sultan aku? Mengapa kamu memanggilku? Tampaknya di sini kamu bukanlah ingin berbagi kesedihan. Ayo katakan saja kalau kamu tidak menginginkan Sultan Ahmed. Karena Handan Sultan dan Dervish telah mengacaukan pemerintahanmu. Safiye pun menjawab, nampaknya kamu akan mengikuti jejak Handan Sultan. Kamu akan membuat kami sebagai musuhmu juga. Halime pun menjawab, aku tidak butuh mengikuti jalan siapapun. Sejak aku datang ke istana ini, aku telah memiliki jalanku sendiri, dan aku akan melanjutkan jalanku. Kembali kepada Nasya, Janet pun memeriksa luka di punggung Nasya, dan ia pun berkata, kamu mendapatkan cambukan untuk hal yang sia-sia. Kamu harus diperiksa oleh dokter. Nasya lalu berkata, aku tidak mau dokter, aku mau Sultan. Bawa aku kepada raja, keluarkan aku dari sini. Aku tidak melakukan apapun, itu bukanlah salahku. Janet pun menjawab, kamu memang tidak meracuni raja, tapi kamu dihukum karena melarikan diri. Raja secepatnya akan meninggal, dan kamu pun akan digantung. Nasya pun berkata, di sana ada Safiye Sultan. Katakan padanya untuk mengeluarkan aku. Katakan padanya untuk menyelamatkanku. Janet pun berkata, aku akan melakukannya, dan Safiye Sultan akan berlari secepatnya menyelamatkanmu. Janet pun menjelaskan untuk membuka pikiran dari Anastasia. Janet berkata, alasan mengapa Safiye Sultan menghargaimu dan kamu bernilai baginya adalah karena raja. Namun kini raja akan meninggal. Singkat cerita, sekarang kamu sendirian. Kembali kepada Safiye Sultan. Safiye berkata, kami tahu kamu memiliki banyak rahasia, dan ini bukanlah waktunya untuk mengungkapkannya. Kamu adalah wanita yang pintar. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan agar putramu naik tahta dengan damai. Halime pun menjawab, hari ini bukanlah waktunya untuk melakukan permusuhan Sultan aku. Yang lalu biarlah berlalu. Aku hanya melihat masa depan.
Yang paling penting adalah pangeranku. Aku akan melakukan apapun untuk melindunginya." Mendengar perkataan Halime, Safie pun mendekati Halime lalu berkata, "Kalau begitu, kamu harus mematuhi kami. Kamu akan menjadi patuh dan tidak melakukan apapun sesuai dengan kemauanmu sendiri. Kalau tidak, maka kamu tidak akan melihat putramu naik tahta." Halime menjawab, "Selama putraku naik tahta, aku tidak peduli dengan lainnya." Setelah mengatakan itu, Halime pun pergi dari sana. Menekse yang menunggunya di luar lalu bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa kamu sangat lama di dalam ruangan itu?" Halime pun menjawab, "Safie Sultan menyadari akan apa yang terjadi. Pada saat aku telah menjadi valide Sultan, maka Safie Sultan akan diasingkan dari istana ini. Dan yakinlah, dia akan mati dalam kesengsaraan." Di teras, Handan terus berada di sana. Pelayannya meminta agar Handan Sultan kembali ke ruangannya, makan dan tidur. "Kamu akan sakit," namun Handan tidak peduli. Ia hanya terus melihat putranya. Dervis pun tiba di sana. Ia melaporkan, "Sultan aku telah berbicara kepada Pasah dan tidak ada satupun yang mengetahui raja sedang sakit. Tapi akan sangat sulit menyembunyikan bau darah dari Hena. Mereka akan tahu cepat atau lambat." Hachi yang mendengar hal itu lalu berkata, "Jika sampai orang-orang tahu, maka pemberontakan akan terjadi dan tidak ada satupun yang bisa menghentikannya." Handan pun menjawab, "Dengan putraku kembali pulih, maka aku tidak peduli apapun." Di penjara, Sahin datang menemui Mehmet. Sahin berkata, "Tidak akan lama lagi kamu akan keluar dari penjara ini. Jika aku jadi kamu, maka aku tidak akan mengeluh. Di sini lebih aman daripada di luar, karena ada penyakit cacar. Itu akan membersihkan mereka semua." Mehmet pun terkejut mendengarnya. Ia lalu bertanya, "Apakah kamu berkaitan dengan penyakit itu, Sahin?" Sahin pun menjawab, "Akulah penyakit itu sendiri, adikku. Aku turun ke dunia untuk menghancurkan dinasti Ottoman." Mehmet pun berkata, "Aku tidak percaya padamu, Sahin. Apakah kamu pikir hanya raja yang akan mati? Semua orang akan mati karena dirimu." Sahin pun menjawab, "Tenang saja, Farie Sultan akan baik-baik saja. Aku yakin dia telah melakukan pencegahan untuk melindungi dirinya sendiri." Mehmet pun bertanya, "Bagaimana kamu melakukan hal itu? Bagaimana kamu bisa mengatur penyakit itu sampai ke ruangan Raja Sahin?" Sahin pun menjawab, "Mereka mengatakan tidak peduli sebesar apapun gunung itu, masih ada jalan di sisinya. Dan yang paling penting adalah bisa melihat jalan itu dan memilih jalan mana yang harus dilalui. Dan ini adalah pandanganku. 100 tahun penawanan akan segera berakhir. Aku akan menjadi penguasa dunia, dan kamu akan menjadi Han dari Crimea. Bersama kita akan memerintah 3 benua." Mehmet pun berkata, "Lalu bagaimana dengan Pangeran Mustafa? Apakah mereka akan membiarkanmu memerintah jika ia masih hidup?" Sahin pun menjawab, "Itulah mengapa sekarang menjadi giliran dari Pangeran Mustafa. Jangan khawatir adikku, aku akan mengeluarkanmu secepatnya dari lubang ini."